Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan polisi ini nyalinya ciut setelah tahu bapak dari sopir tua yang ditilangnya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar agar kelak sholawat ini menjadi saksi di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Siang itu matahari bersinar terik di tengah jalanan padat kawasan Mojokerto. Deru kendaraan bercampur dengan suara klakson yang tak henti terdengar, membuat suasana jalanan makin sumpek. Di antara hiruk-pikuk itu, sebuah mobil tua berwarna hijau lumut melaju perlahan. Mobil itu terlihat renta, dengan ket mengelupas dan kaca retak di sudut kanan. Di balik kemudi, duduk seorang lelaki tua. Wajahnya keriput, tubuhnya kurus, mengenakan baju lengan panjang yang sudah memudar warnanya. Tangan tuanya menggenggam setir dengan hati-hati. Sesekali ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak melanggar aturan lalu lintas. Namun nasib berkata lain. Dari kejauhan, seorang polisi muda dengan seragam lengkap melambaikan tangan. Ia berdiri tegap di tepi jalan, matanya tajam memandang si sopir tua. Dengan nada tinggi, polisi itu memerintahkan sang kakek menepi. "Surat-suratnya, Pak," bentaknya tanpa salam. Kakek itu terbata menjawab, "Ini, Nak, semua lengkap. Saya tidak melanggar. Hanya pelan karena rem saya kurang bagus." Polisi itu tak peduli. Ia merampas surat-surat dari tangan si kakek, memeriksanya sambil menggeleng keras. "Mobilmu ini harusnya sudah tidak layak jalan. Kau membahayakan pengguna jalan lain," katanya kasar. Orang-orang mulai memperhatikan dari jauh. Ada yang menggeleng pelan, ada yang mencibir. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Polisi itu memang terkenal galak dan tak segan berbuat kasar. Si kakek hanya diam. Matanya berkaca-kaca, menahan malu dan sakit hati. Tapi ia tetap tenang, tidak membantah. Polisi itu kemudian menulis surat tilang, lalu melemparnya ke dashboard mobil si kakek. "Ambil di kantor. Jangan sok tua minta belas kasihan," katanya sambil menendang ban mobil tua itu. Hening sesaat. Tak lama kemudian, dari arah seberang jalan, terlihat seorang lelaki tua lain berjalan perlahan menuju lokasi. Ia mengenakan sarung kumal dan peci lusuh. Tapi dari cara ia melangkah, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan orang-orang mulai berubah. Jalanan yang tadinya gaduh, mendadak sunyi. Lelaki itu berdiri di samping mobil si kakek. Lalu, dengan suara tenang, ia berkata, "Nak, kamu tidak apa-apa." Seketika tubuh si polisi muda terasa dingin. Suara itu begitu berat, namun lembut. Ia menoleh dengan bingung. Dan saat matanya menangkap wajah pria bersarung itu, darahnya terasa turun ke kaki. Suasana yang tadi dipenuhi suara mesin dan klakson kini berubah menjadi hening yang mencekam. Mata semua orang tertuju pada pria bersarung yang berdiri tenang di samping mobil tua. Polisi muda itu mundur setapak. Dadanya bergemuruh tanpa tahu sebab pasti. Wajah pria bersarung itu keriput. Matanya tajam tapi penuh kedamaian. Sorot matanya seakan bisa menembus hati yang gelap. Ia menatap si kakek dengan lembut, lalu mengusap bahunya pelan. "Sudah, Nak. Sabar ya. Ini semua ujian," ucapnya lirih. Kakek itu menunduk. "Maafkan aku, Abah. Aku cuma pelan sedikit, aku takut rem mobil ini blong." Beberapa warga yang tadi hanya memperhatikan dari kejauhan mulai mendekat. Bisik-bisik terdengar di antara mereka. Salah seorang pemuda berjaket ojek online berkata lirih, Itu kan Abah Munir, tokoh sepuh dari lereng Welirang, katanya dulu guru dari banyak kiai." Mata polisi itu membelalak. Abah Munir. Nama yang sudah lama ia dengar. Legenda hidup yang dikenal tak hanya sebagai guru spiritual, tapi juga sosok yang doanya diijabah dan dihormati bahkan oleh pejabat tinggi. Wajah polisi itu memucat. Napasnya mulai pendek. Ia menelan ludah berkali-kali. Tubuhnya menggigil. "Ah, Abah," katanya terbata. Abah Munir menoleh perlahan. Tatapannya tak marah, tapi justru membuat si polisi menunduk dalam-dalam. "Kamu siapa namanya, Nak?" tanya Abah pelan. "Bayu, Bah, saya Bayu." Jawabnya hampir tak terdengar. Abah Munir hanya mengangguk pelan, lalu menatap mobil tua di sampingnya. Mobil ini dulu hadiah dari seorang pejuang kemerdekaan.
Kamu tahu siapa sopirnya? Bayu menggeleng. Dia anak saya. Dulu waktu kamu masih belum lahir, dia ikut saya menyelamatkan banyak nyawa waktu kerusuhan. Sekarang, kamu tilang dia karena mobil ini tua. Bayu terpaku. Tak bisa bergerak. Lututnya lemas. Pikirannya berputar cepat, seperti disambar petir. Ia baru sadar, orang yang tadi ia perlakukan kasar bukan orang biasa. Itu anak dari sosok yang disegani banyak ulama dan dihormati para santri. Dan yang paling membuat jantungnya hampir berhenti, saat melihat mata Abah Munir sedikit berkaca. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Bayu, ucap Abah lagi. Kau masih muda, tapi sombongmu sudah seperti raja. Bayu jatuh terduduk di aspal. Tangannya gemetar. Ia mencoba bicara, tapi tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Warga sekitar hanya bisa menyaksikan. Tak ada yang bersuara. Semua terpaku. Sementara itu, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan daun kering. Langit mendung mulai menyelimuti kota kecil itu, seolah ikut menyaksikan teguran yang begitu dalam kepada si polisi muda yang kehilangan adabnya. Langit mendung yang bergelayut di atas Mojokerto kini makin gelap. Bayu masih terduduk di aspal, tubuhnya goyah, wajahnya pucat tak berdarah. Suara detak jantungnya sendiri terasa seperti palu godam dalam dada. Ia memandangi Abah Munir dengan pandangan yang takut, seakan sedang menatap malaikat yang tahu semua dosanya. Sementara itu, si sopir tua berdiri kaku, kedua tangannya mengepal. Tapi tak ada marah di wajahnya. Justru ia menunduk, seolah merasa bersalah karena membuat ayahnya turun tangan. Abah, maafkan aku. Bisik si kakek lirih. Abah Munir menoleh ke anaknya. Kamu tidak salah, Nak. Yang salah adalah jika kita diam melihat yang zalim, lalu membiarkan mereka merasa berkuasa tanpa adab. Ucapan itu terdengar pelan, tapi menggetarkan hati semua orang yang mendengarnya. Warga yang berkumpul di pinggir jalan mulai menunduk. Suasana makin mencekam. Angin bertiup kencang, membawa dedaunan beterbangan. Bahkan burung-burung yang biasanya bertengger di kabel listrik kini berhamburan menjauh. Bayu mencoba berdiri, namun lututnya seperti lumpuh. Ia ingin berkata minta maaf, tapi lidahnya keluh. Ia menunduk semakin dalam, dan tanpa sadar air matanya jatuh menetes ke aspal. Maafkan saya tidak tahu. Ucap Bayu pelan, hampir seperti bisikan. Abah Munir diam. Ia menatap Bayu cukup lama. Tidak ada murka di matanya. Tapi justru ketenangan itu yang membuat Bayu merasa seperti ditelanjangi di hadapan semua orang. Tiba-tiba, handie talkie di pinggang Bayu berbunyi. Suara dari kantor polisi terdengar nyaring, memanggil nama Bayu untuk laporan patroli. Tapi Bayu tak menjawab. Ia bahkan tak sanggup menyentuh alat komunikasi itu. Tangannya gemetar. Abah Munir melangkah perlahan, melewati Bayu yang masih terduduk. Saat melintasi tubuh polisi muda itu, langkahnya terhenti sejenak. Ia menunduk sedikit, lalu berkata dengan suara yang dalam dan pelan. Jika kamu masih merasa polisi itu tugas mulia, maka jadilah pelindung rakyat, bukan penghinanya. Lalu beliau melanjutkan langkah, berjalan kembali ke arah dari mana ia datang. Si sopir tua mengikuti di belakangnya, tanpa banyak bicara. Semua warga yang melihat itu hanya bisa berdiri membisu. Bahkan angin pun terasa ikut berhenti bergerak saat sosok Abah Munir menjauh. Tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang berani menghalangi. Bayu masih duduk di situ. Air matanya mengalir makin deras. Tapi yang paling menyakitkan bukan rasa malu atau takut. Tapi karena ia baru sadar bahwa dirinya sudah jauh dari jalan kebenaran. Dan kini, dia tak tahu apakah masih bisa kembali ke sana. Beberapa saat setelah kepergian Abah Munir dan si sopir tua, Bayu masih terpaku di tempat. Tubuhnya terasa berat. Dadanya sesak, seolah ada beban raksasa menindihnya. Orang-orang mulai membubarkan diri perlahan, tapi tidak dengan bisik-bisik yang kini menyebar seperti angin ribut. Salah seorang pria berpeci menghampiri Bayu. Ia mengenalnya, karena lelaki itu sering menjadi imam di masjid belakang kantor polisi. Bayu, ucapnya pelan. Kamu tahu siapa anak yang kamu tilang itu? Bayu hanya menggeleng. Wajahnya tetap tertunduk. Itu Mas Ridwan.
Dulu waktu zaman tragedi besar di daerah selatan Mojokerto, dia bantu evakuasi warga semalaman tanpa tidur. Dia dan Abah Munir waktu itu dianggap pahlawan oleh masyarakat. Pria itu menarik napas dalam. Suaranya mulai berat. Mobil tua itu dulu dipakai bawa puluhan jenazah dari lereng gunung. Ada anak-anak, ada orang tua dan Ridwan. Sopir itu terus menyetir sampai tangannya berdarah karena setirnya rusak. Bayu memejamkan mata. Hatinya seperti ditusuk beribu jarum. Ia ingat bagaimana tadi ia menendang ban mobil itu sambil mencaci. Ia ingat wajah pasrah Pak Ridwan, sopir tua itu, yang hanya diam saat dimaki. Dan kini, ia baru tahu mobil itu punya sejarah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pria berpeci itu melanjutkan. Abah Munir bukan cuma ulama. Beliau juga pernah ditawari jabatan tinggi oleh bupati, tapi menolak. Katanya, dia lebih nyaman tinggal di lereng gunung, dekat dengan Allah. Bayu membuka mata. Air matanya belum berhenti mengalir. Dan saat itu pula, telepon genggamnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan tangan gemetar, Bayu mengangkatnya. Halo? Sebuah suara berat terdengar dari seberang. Ini Kompol Surya. Saya dengar kamu tadi tilang seseorang bernama Ridwan. Bayu membisu. Suara Kompol Surya, atasannya, terdengar tajam. Dia itu paman saya, Bayu. Dan Abah Munir adalah guru saya. Dek. Tubuh Bayu seketika dingin. Dunia seakan berputar. Kompol Surya dikenal keras dan tak pernah sembarangan. Jika beliau sudah bicara dengan nada seperti itu, maka sesuatu yang besar akan terjadi. Apa yang kamu lakukan di jalan itu sudah sampai ke telinga Dewan Masjid, Dewan Ulama, dan bahkan ke Bupati. Bayu hampir tak bisa bernapas. Kamu pulang sekarang. Ganti seragamu. Besok kau tidak perlu datang ke kantor. Ada yang ingin bicara denganmu langsung. Telepon ditutup. Bayu hanya bisa terduduk. Dunia yang tadi terasa megah di kakinya kini runtuh dalam sekejap. Seragam yang ia banggakan terasa seperti beban. Ia ingin melarikan diri, tapi tak tahu kemana. Dan di kejauhan, awan hitam mulai menggulung. Langit tampak seperti menyimpan murka. Langit malam di Mojokerto terasa lebih kelam dari biasanya. Awan hitam masih menggantung, seolah menolak pergi. Di rumah kontrakan sempit yang ia tinggali, Bayu duduk termenung. Seragam polisinya sudah tergantung di balik pintu, namun tidak lagi terlihat gagah seperti biasanya. Kini, seragam itu seperti kain kutukan yang menghantui. Bayu tak makan, tak bicara, bahkan lampu ruang tamunya dibiarkan redup. Ia hanya duduk di lantai, memeluk lutut, memandangi bayangan dirinya sendiri di kaca jendela. Pikirannya berisik. Suara-suara teriakan warga, ucapan Abah Munir, dan nada marah dari Kompol Surya terus bergaung di dalam kepalanya. Lalu, tiba-tiba, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu. Pelan tapi jelas. Bayu tersentak, tubuhnya merinding. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Siapa yang datang malam-malam begini? Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dengan langkah ragu, Bayu bangkit. Ia menelan ludah, kemudian mengintip dari lubang pintu. Tapi, tak ada siapa-siapa. Ketika ia membuka pintu perlahan, angin dingin langsung menerpa wajahnya. Jalan depan rumah tampak sepi. Tak ada kendaraan, tak ada orang lewat. Hanya suara anjing menggonggong di kejauhan. Bayu menutup pintu kembali. Tapi saat ia membalikkan badan, duk! Sebuah benda jatuh di depan kakinya. Ia membungkuk perlahan, dan matanya membelalak. Sebuah sobekan kertas lusuh. Saat dibuka, kertas itu berisi tulisan tangan dengan tinta hitam yang seperti tergores kasar. Datanglah. Jangan menghindar. Ini belum selesai. Bayu gemetar hebat. Tangannya bergetar memegang kertas itu. Jantungnya berdetak makin cepat. Ia buru-buru mengunci semua pintu dan jendela, lalu kembali duduk di lantai. Namun malam itu tak memberinya damai. Tepat pukul 2 dini hari, ia kembali terbangun. Kali ini, dari dalam dapur terdengar suara keran air terbuka sendiri. Bayu melangkah pelan ke sana, menahan napas. Dan saat ia sampai di dapur, air benar-benar mengucur deras dari keran.
Ia menutupnya cepat-cepat. Tapi saat membalikan badan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu belakang. Sosok itu hanya berdiri. Tak bergerak. Tak bersuara. Tapi entah bagaimana, Bayu merasa tatapannya tajam menusuk ke dalam hati. Bayu tak mampu bicara. Tubuhnya lumpuh. Dan sebelum ia sempat memalingkan mata, sosok itu hilang dalam sekejap. Ia terduduk lemas. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Malam itu, Bayu tak tidur. Ia hanya memeluk lututnya di pojok kamar, menatap dinding, dengan mata yang tak berkedip. Dalam diam ia sadar. Besok, bukan hanya dia yang akan ditanyai, tapi jiwanya juga akan dihakimi. Pagi datang tanpa matahari. Langit Mojokerto tetap muram, seolah enggan memberi harapan. Bayu melangkah gontai menuju halaman kantor kepolisian sektor tempatnya berdinas. Tapi pagi ini, suasananya berbeda. Di halaman depan, beberapa mobil berplat hitam berjejer rapi. Bukan kendaraan sembarangan. Itu mobil dinas pejabat tinggi. Bayu bisa merasakan tatapan puluhan pasang mata mengarah padanya saat ia masuk. Dia datang, bisik seorang polisi muda ke rekannya. Bayu menunduk. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Ini bukan sekadar teguran administratif. Hari ini adalah hari penghakiman. Begitu sampai di ruang utama, Kompol Surya sudah menunggunya. Di belakangnya, berdiri dua orang tua berjubah putih dan bersorban. Salah satunya adalah Abah Munir. Dan satu lagi, Bayu belum pernah melihat sebelumnya. Tapi sorot matanya membuat Bayu nyaris roboh. Bayu. Suara Kompol Surya terdengar dingin. Duduk. Bayu menuruti. Ia bahkan tak berani menegakkan punggungnya. Jantungnya seperti mau pecah. Kompol Surya menunjuk pria bersorban yang belum ia kenal. Kenalkan. Ini Kiai Syihab. Beliau adalah guru dari Abah Munir. Orang yang sangat dihormati di wilayah Tapal Kuda. Bayu menelan ludah. Ia merasa dadanya sesak. Abah Munir maju selangkah. Tatapannya masih sama, tenang tapi dalam. Anak muda, ucapnya lirih, kau mungkin tidak tahu, setiap manusia punya sejarah. Dan setiap sejarah, menyimpan luka. Ia lalu mengeluarkan sebuah foto dari balik jubahnya, lalu meletakkannya di meja. Bayu melihat. Itu foto lawas. Terlihat seorang anak muda mengenakan seragam tentara sedang menggendong seorang anak kecil yang berlumuran darah. Di belakangnya, tampak jelas, sopir tua yang kemarin ia tilang. Dan di sudut foto, berdiri Abah Munir yang masih muda, dengan sorban putih dan wajah yang bersih. Itu tahun 98, lanjut Kiai Syihab. Waktu kami selamatkan puluhan warga yang disiksa oleh kelompok preman bersenjata. Pak Ridwan, sopir tua itu, kehilangan satu kakinya waktu menarik anak-anak keluar dari rumah yang dibakar. Dia bukan orang biasa. Bayu tak kuasa. Air matanya mengalir deras. Dan kamu, dengan enteng, menendang ban mobil bersejarah itu. Di depan anak-anak. Di depan masjid. Kompol Surya bersuara. Kali ini lebih dalam. Bayu, aku yang dulu mendidikmu agar jadi polisi yang mengayomi. Tapi yang kau lakukan kemarin, memalukan seragam ini. Suasana ruangan mencekam. Bayu tak sanggup membalas. Abah Munir akhirnya duduk. Ia menatap Bayu, dan dengan suara sangat tenang, berkata, kesalahanmu bisa kami maafkan. Tapi luka di hati orang-orang yang menyaksikannya, tidak akan sembuh dalam sehari. Lalu beliau menunduk, perlahan berdiri. Kiai Syihab pun bangkit. Kompol Surya memberi isyarat kepada Bayu untuk tetap diam. Namun sebelum mereka pergi, Kiai Syihab berbalik. Wajahnya masih menyimpan rahasia. Bayu, kau akan mengalami sendiri apa yang pernah dialami Pak Ridwan, bukan hari ini. Tapi waktu yang akan menunjukkan. Bayu membeku. Apa maksudnya? 3 hari berlalu sejak pertemuan itu. Tapi Bayu belum bisa tidur dengan tenang. Kata-kata Kiai Syihab terus menggemakan ancaman yang tidak terdengar seperti sekadar nasihat. Seolah, dunia sedang bersiap menjatuhkan sesuatu yang tak bisa ia hindari. Hari ini Bayu tak berseragam. Ia disuruh cuti sementara. Tak ada sidang kode etik, tapi juga tak ada kepastian. Semua menggantung.
Ia merasa seperti hidup di ujung benang yang siap putus kapan saja. Pagi itu, ia mengendarai motornya pelan menyusuri jalanan desa yang ia lewati dulu saat menilang Pak Ridwan. Semua terasa asing. Orang-orang yang dulu menyapa kini hanya menatap dari kejauhan. Sebagian menggelengkan kepala, sebagian lagi hanya memalingkan wajah. Bayu mencoba menenangkan diri, mencoba mencari kedamaian. Ia memutuskan berhenti di sebuah warung kecil dekat pematang sawah. Warung sederhana, tua, tapi penuh kenangan masa kecilnya. Ia duduk, memesan kopi, dan menatap sawah yang luas. Tak lama, seorang kakek bertopi bambu duduk di sampingnya. Ada yang berat di hatimu, nak. Bayu hanya mengangguk pelan. Ia tak mengenal kakek ini, tapi entah mengapa, matanya seperti mengenal luka. Kadang, Allah memberi kita pelajaran tidak melalui kata, tapi peristiwa, ucap si kakek sambil tersenyum. Bayu menatapnya. Apa Bapak mengenal Pak Ridwan? Kakek itu tersenyum. Bukan hanya kenal. Kami dulu satu tim. Aku yang bantu cabut peluru dari pahanya waktu malam itu, tahun 98. Bayu terdiam. Kakek itu melanjutkan, dan kamu, baru saja menendang ban mobil yang dulu kami pakai untuk selamatkan 43 jiwa. Suasana sunyi. Bayu seperti dicekik oleh penyesalan. Namun belum sempat ia membalas, tiba-tiba suara rem mendecit keras dari arah jalan utama. Brak! Suara benturan keras terdengar. Bayu dan si kakek langsung berdiri. Mereka berlari menuju arah suara. Di sana, tampak sebuah minibus menabrak truk dari belakang. Pengemudi minibus itu terjepit di balik kemudi. Bayu langsung berinisiatif, mendekat, mencoba menarik pintu. Namun, ketika ia melihat wajah si sopir, darahnya langsung membeku. Sopir itu adalah Pak Ridwan. Tubuhnya bersimbah darah. Matanya terpejam. Di kursi sebelah, ada seorang bocah laki-laki kecil, menangis keras dengan tangan terluka. Bocah itu terus memanggil, "Abah, Abah bangun." Bayu mundur. Tangannya gemetar. Kepalanya pening. Orang-orang mulai berkumpul. Di tengah kepanikan, suara itu datang lagi. Rasakan, Bayu, rasakan bagaimana saat tubuhmu tak bisa bergerak. Saat yang kau cintai memanggil namamu dan kau tak bisa menjawab. Bayu terhuyung. Ia melihat sekeliling. Tak ada yang bicara. Tapi suara itu jelas. Sangat jelas. Dan saat ia menoleh ke kanan kakek yang tadi duduk bersamanya di warung, tak terlihat lagi. Hilang. Bayu terduduk di pinggir jalan, tubuhnya gemetar. Tak lagi peduli orang-orang menatapnya. Hari itu, sesuatu di dalam dirinya retak. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa balasan Allah bisa datang dengan cara yang paling lembut namun mematikan.